Oke, baik Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya di channel Rudi Wahyudi. Kali ini akan saya coba kita kupas terkait rahasia masih dari Google Suite for Education, GC ya, di mana sekarang lagi kita sudah diberikan akun belajar ID dari pemerintah. Tapi yang akan saya kupas adalah bagaimana Bapak Ibu kali ini kita akan coba mengoptimalisasi terkait apa yang namanya fitur-fitur yang ada di Google Docs gitu ya. Oke, saya sedang mengikuti kegiatan webinar ini kebetulan. Kemudian saya coba bikin notulennya itu kadang saya males sekali. Jadi saya buat bagaimana lebih efektif ya memanfaatkan fitur yang ada di Google Suite atau GC yang mudah-mudahan lebih membantu saya, walaupun mungkin suara yang muncul itu bisa apa namanya terganggu ya, tetapi yang terpenting adalah minimal kita punya notulen atau notulis ya, atau hasil catatan-catatan lah kegiatan webinar ini. Nanti laporan kita seperti apa kita lebih enak. Baik, yang pertama dilakukan adalah buka Google Drive-nya dulu. Kemudian setelah buka Google Drive, Bapak Ibu tinggal buka saja. Saya coba ingin gunakan Google Docs, sebetulnya bisa gunakan yang lain. Saya coba karena ini berbentuk dokumen ketikan, maka saya gunakan Google Doc ini ya Pak Ibu. Sekali lagi di tanda plus ini, kemudian pilih ada Google Docs ini, kemudian pilih blank dokumen. Oke ya, blank dokumen. Oke, setelah itu nanti Bapak Ibu akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah apa namanya tampilan dari Google dokumen kita gitu ya. Misalkan ini saya ketikkan notulen nama filenya. Kemudian ini tadi di sesi yang pertama sudah ada, saya rekam secara otomatis melalui aplikasi. Nanti kita akan coba bagaimana ini bisa muncul untuk bisa merekam aktivitas di Zoom ya terkait webinar kita kali ini. Oke, caranya adalah Bapak dan Ibu cukup dengan cara ya, ini webinar saya simpan dulu. Lihat di sini ada tools, kemudian Bapak Ibu cukup ketikkan saja di voice typing. Artinya apa? Mengetik berdasarkan suara yang muncul di laptop atau di komputer kita. Gitu kan? Nah, itu. Jadi nanti kita coba fitur ini bagaimana sangat membantu proses kita. Ini narasumbernya ada Pak Ferdiansyah. Ferdiansyah dari masih anggota DPR RI. Oke, sekali lagi mungkin tidak optimal karena suara-suara itu kan bisa jadi karena jaringan jelek sehingga hasil dari perkataan yang diomongkannya juga kurang bagus, atau mungkin ada bocor suara dari kita atau dari yang lainnya. Tapi sangat membantulah untuk bisa kita mencoba memberikan gambaran terkait catatan-catatan yang ada. Oke, kita akan coba. Yang pertama sekali lagi ketikkan di toolsnya, kemudian ini voice typing atau dengan shortcut boleh Ctrl Shift S. Klik aja. Kemudian karena kita berbahasa Indonesia, maka jangan lupa ini atur menjadi bahasa Indonesia. Mungkin defaultnya nanti bahasa Inggris. Tapi kita pilih ke bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya nanti kita siap gunakan ya untuk kegiatan kita. Oke, lagi ya, Bapak dan Ibu. Kalau sudah muncul seperti ini enak. Artinya kita udah siap digunakan. Tapi yang terpenting adalah bahwa Bapak Ibu jangan meninggalkan Google Doc ini untuk keluar atau dengan cara di minimize atau di close apalagi gitu kan. Kita cukup dengan di apa namanya, kita coba besarkan dulu zoomnya, kemudian yang ini kita ya. Maaf. Oke. Kita coba, malah saya kepencet tadi ya. Oke, sebentar kita coba, nggak apa-apa. Ini kita
kita munculkan kembali, kita buka di drive. Oke, kita buka kembali. Ya, sandingkan ini menjadi seperti ini kurang lebih, ya biar lebih enak. Ada 2 layar. Kemudian nah ini kan tadi yang seperti ini. Tadi catatannya saya simpan di sini. Sekarang bagian Pak siapa ini, Ferdiansyah. Oke, saya cek ke bawah. Oke, ini tadi Pak Saiful Huda. Sekarang cek ke bawah, ini Pak Ferdiansyah. Oke, saya coba sekarang nyalakan langsung voice typingnya. Yang saya pilih ini kan US ya, bawaan defaultnya. Kemudian kita pilih ke bahasa Indonesia. Setelah itu tinggal kita pencet saja klik to speak. Artinya kita yang berbicara, tapi kita narasumber kita yang berbicara melalui mic kita. Udah dengarkan saja, nanti secara otomatis ini akan terdeteksi dalam bentuk tulisannya. Kita coba. Pilih itu sulit untuk menyeragamkan sebuah kebijakan yang ada di Indonesia. Makanya yang ini sudah mulai. Yang saya sampaikan yang bisa diseragamkan di Indonesia adalah seragam kelas. Memang ada paradigma pendidikan dan berbagai bangsa yang ada, baik itu di Australia, Kanada, Finlandia, Tiongkok, Korea, Cina. Tapi jangan lupa, tetap kita mempunyai jati diri. Yang kami khawatirkan ini dalam konteks juga nanti dalam kaidah peta jalan, negara ini tetap ada, tapi bangsa ini masih ada nggak? Itu menjadi pertanyaan. Bisa dijawab 200 tahun yang lalu. Ya, oleh karena itu, ada beberapa hal ketimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang permasalahan utama adalah rendahnya atau kesadaran persepsi. Kesadaran terhadap pentingnya perkembangan anak usia dini. Itu masih rendah. Kemudian itu kita ambil di tren saat ini. Kemudian di pendidikan tinggi rendahnya kesadaran persepsi, setidaknya butuh 6 tahun lagi bagi lulusan politeknik sebelum dipromosikan di tingkat yang dibutuhkan. Jadi perlu waktu di sini. Nah, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi hanya masih belasan persen sampai 20%. Ini juga harus direspon dengan baik. Nah, oleh karena itu beberapa hal ini sebagai salah satu contoh soal saja, bukan satu-satunya saja. Yang bicara tadi gurunya itu sendiri. Nah, gurunya sendiri saya harap juga ada dari sebuah peta jalan ini yang sebenarnya Teh Unifa, saya sudah sampaikan kepada Kemendikbud supaya dibuat sistem pembinaan karir pendidik dan tenaga pendidikan. Saya ulangi, perlu dibuat sistem pembinaan karir tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kenapa ini kami umumkan? Karena ini menjadi dasar juga untuk jadi daya tarik bagi para calon pendidik atau guru yang akan menjadi profesi sebagai guru. Kalau bekerja sesuatu, tentu di sini juga ada tingkatannya, ada rewardnya, ada bonusnya, ada caranya, ada metodenya. Nah, kalau ini dibuat, tentu akan memudahkan bagi para guru, dosen, dan apa jenis pendidikannya, itu juga mengerti melakukan profesinya. Itu yang saya juga terkait itu, tentu di sini kalau kita mengkerucut sedikit, menurut kami ada 8 indikator kinerja peta jalan untuk mendekatkan peserta didik. Sebenarnya bukan industri saja nih di sini, ada orang yang membutuhkan lah, ya kan. Yang pertama, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, layak ini saya juga tidak mau bahasa undang-undang seperti di Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru mendapatkan penghasilan yang layak. Kemarin pun saya mengkritik Bang, definisi layak apa? Baik penerjemahan di peta jalan, layak ini tidak ada layak. Kata-kata layak. Nah, layak itu hanya mohon izin Pak Ferdi, Pak Pardi bisa nggak diumumkan teman-teman ditutup aja videonya biar suaranya jelas. Kemudian mahasiswa ataupun siswa mendapat pengalaman di luar sekolah atau di luar kampus. Kemudian dosen atau guru bisa berkegiatan di luar kampus. Kemudian praktisi mengajar, praktisi juga mengajar sekolah dan di kampus. Kemudian yang selanjutnya program studi berstandar
ataupun juga menggunakan referensi di luar yang ada di kita. Yang ketujuh, kelas yang berkolaborasi dan berpartisipasi, dan yang kedelapan adalah program studi kerjasama dengan mitra ataupun sekolah-sekolah atau kampus-kampus lain. Ini 8 kinerja utama peta jalan pendidikan, mengkaitkan peserta pendidik dengan para, saya tidak katakan selalu ini, orang yang membutuhkan lah, gitu, yang bersinergi. Oleh karena itu, saya agak tadi sudah singgung, saya masuk lagi, kesejahteraan guru juga harus dalam peta jalan. Kesejahteraan guru juga harus masuk peta jalan pendidikan. Tadi saya mendekatkan diantaranya harus ada faktor sistem pembinaan guru dan tenaga pendidikan. Kemudian ini juga nanti berkaitan dengan perilaku kerja, kehadiran mengajar, sasaran kinerja pegawai, kinerja guru, pengembangan kompetensi guru. Jadi kami pun sebenarnya Unifa sudah menyiapkan beberapa poin Kemendikbud untuk membuat namanya sistem pembinaan karir guru, tapi hingga sampai sekarang nggak direspon-respon. Itu komitmen saya, Ferdiansyah, dari Komisi 10, betapa cintanya, dan berulang kali kami mengatakan kepada Dikbud, jangan guru dikorbankan, terutama dalam hal yang bicara teknis saja, misalnya pergantian kurikulum, kemudian kebijakan AKM. Ini berulang kali saja kan, jangan guru dijadikan keliti percobaan. Oleh karena itu, perubahan paradigma peran guru di masa mendatang yang juga harus dijawab adalah yang pertama, guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, kemudian guru sebagai fasilitator dan berpengetahuan, terus kemudian kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran, yang keempat pelatihan guru yang berdasarkan praktek. Nah, ini kan udah jarang nih Bu, Bapak Ibu sekalian, yang biasa dilakukan di LPTK itu kan. Terus kemudian kinerja guru dinilai secara holistik. Jadi tidak boleh menilai guru secara parsial, harus secara holistik. Jadi benar sekali kalau wajar saja guru mengatakan saya sudah berkorban, saya sudah mengajar puluhan tahun, penghargaan yang mana, itu betul. Jadi masalah dia saat mungkin terjadi penurunan kompetensi, penilaian secara holistik. Ini juga makanya kalau menilai seseorang harus secara holistik, bukan terlihat terpisah-pisah. Substansi yang juga perlu dikonstruksi dalam konsep peta jalan terhadap tren perubahan, yaitu industri 4.0, tentunya perubahan lingkungan. Ini sama juga kepedulian kita pada lingkungan juga harus ditingkatkan. Tidak ada juga harus dalam peta jalan ini harus Ya, begitulah Bapak dan Ibu, kira-kira terkait enak kan? Luar biasa ya, enak banget. Jadi apa yang diomongkan oleh narasumber itu sudah terekam secara otomatis di dalam naskah Google Doc kita, sehingga tinggal kita godok menjadi sebuah laporan apa yang akan kita laporkan terkait kegiatan kita. Saya pikir itu lebih enak ya dibandingkan kita mungkin ada keperluan lain dan sebagainya, sehingga kita nggak bisa fokus dan sebagainya ya. Ini sangat membantu saya pikir. Jadi memang lebih baik, tapi ada satu syarat tadi, bahwa tidak boleh mengaktifkan atau sedang bekerja kepada yang lain. Biarkan Google Doc ini dia bekerja sendiri tanpa dijeda untuk kita klik kepada yang lain. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Kalau sudah tinggal di close saja ini ya. Kalau sudah tinggal di close saja ini. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen sendiri, misalkan ngomong secara sendiri, ngomong untuk penutup ya, sebagai keterangan takut lupa misalkan. Baik, kegiatan kita sudah selesai. Webinar kita hari ini sudah selesai dengan narasumber adalah Pak Saiful Huda dan Pak Ferdiansyah dari DPR RI. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita dan tentu saja buat pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Nah, ini adalah suara saya Pak Ibu ya. Oke, yang direkam. Terima kasih. Titik. Nah, kalau ada suara titik ya titik. Titik-titik boleh. Nah, seperti itu ya.
Sip.